Hai hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal asli TPS UTBK 2020 untuk bagian PBM dan PPU part yang pertama. Jadi ada dua orang yang mengirimkan soal yang sama ternyata di email dan di Instagram saya, dan ini ternyata soal dari Kak Butet Mengajar. Nah, bagi yang menginginkan soalnya bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 14 sampai dengan nomor 15. Imbuhan mekan pada kata mengecilkan dalam kalimat asisten peneliti diminta mengecilkan ukuran spesimen yang digunakan memiliki makna yang sama dengan imbuhan mekan pada kata bernomor berapa. Oke. Imbuhan mekan dalam kata mengecilkan itu artinya membuat jadi kecil. Nah, jadi kita harus mencari kata yang maknanya juga sama dengan membuat jadi apa. Nah, di kata pertama ada membesarkan. Membesarkan berarti jelas ya, membesarkan itu artinya membuat menjadi besar. Oke, sehingga jelas nomor 14 jawabannya adalah pilihan yang A. 15. Perhatikan kutipan berikut, mempelajari transisi dari tanaman air ke tanaman darat. Kutipan tersebut menjadi kalimat logis jika dilanjutkan dengan kalimat apa. Oke. Di sini mempelajari transisi dari tanaman air ke tanaman darat ada di kalimat keempat ini ya. Mempelajari transisi dari tanaman air ke tanaman darat, titik awal untuk semua perkembangan genetik dapat ditentukan peneliti. Oke, kita cek saja pilihan jawabannya. Pilihan A, semua genetik diteliti, titik awal perkembangannya oleh peneliti. Nah, kan tadi di kalimatnya itu maksud awalnya peneliti itu akan meneliti atau menentukan titik awal semua perkembangan genetik. Jadi bukan semua genetik diteliti titik awal perkembangannya. Oke. Sehingga pilihan A jelas bukan. Kemudian pilihan B, para peneliti dapat menentukan titik awal semua perkembangan genetik. Nah, berarti yang B iya ya. Jadi kan maksud kata dari titik awal untuk semua perkembangan genetik dapat ditentukan peneliti, itu kan sama saja peneliti itu dapat menentukan titik awal dari semua perkembangan genetik yang ada. Berarti kan sama dengan pilihan B ini. Para peneliti dapat menentukan titik awal semua perkembangan genetik. Oke, kita simpan dulu. Pilihan C, perkembangan semua titik awal genetik dapat ditentukan oleh para peneliti. Tadi para peneliti itu menentukan titik awal semua perkembangan genetik. Jadi bukan semua titik awal dalam hal ini. Jadi pilihan C kurang tepat. Kemudian pilihan D, dapat ditentukan oleh para peneliti perkembangan dari titik awal semua genetik. Ini tidak ya, tidak nyambung, ada dapat di sini. Kemudian pilihan E, titik awal dapat ditentukan peneliti terkait dengan perkembangan genetik. Oke, saya rasa ini juga bukan. Sehingga nomor 15 jawabannya adalah pilihan yang B. 16. Ungkapan yang digunakan oleh penulis untuk mengibaratkan sesuatu seperti manusia pada bacaan di atas adalah yang mana? Kita cek pilihannya saja. Berarti kalau di sini mengibaratkan sesuatu seperti manusia, berarti kan ini sama saja merujuk orang. Nah, pilihan A, oleh-oleh khas Bengkulu. Yang namanya oleh-oleh berarti ini merujuk pada suatu benda. Motif bunga juga bukan. Sang penebar bau busuk. Nah, di sini ada kata sang. Sang di sini itu menunjuk pada orang. Nah, sama seperti yang diminta dari pertanyaan nomor 16 tadi. Dia harus mengibaratkan sesuatu seperti manusia. Sang, jadi dalam hal ini sang penebar bau busuk berarti dia menunjukkan pada orang yang menebar bau busuk. Sehingga nomor 16 jawabannya adalah pilihan yang C. Yang pilihan D dan E bukan ya, ini jelas menunjuk pada suatu benda. Nomor 17, bentuk pasif dari kalimat aktif. Banyak orang mengagumi motif bunga rafflesia memiliki pola yang sama dengan pola kalimat yang mana? Oke, di sini kita akan merubah kalimat aktif ini dulu menjadi bentuk pasifnya. Jadi kalau banyak orang mengagumi motif bunga rafflesia berarti kalimat pasifnya menjadi motif bunga rafflesia dikagumi banyak orang. Nah, di sini motif bunga rafflesia itu sebagai subjeknya, kemudian dikagumi sebagai predikatnya, dan banyak orang sebagai objeknya. Oke, kita analisis pilihan A yaitu kalimat yang pertama.
Kerajinan tangan dihasilkan oleh masyarakat Bengkulu yang sangat populer adalah kain batik besurek. Oke, di sini ada kerajinan tangan, itu berarti subjek, kemudian dihasilkan berarti dia nanti adalah predikat, oleh berarti ini menunjukkan keterangan. Berarti pilihan A bukan. Pilihan B kalimat ketiga. Batik ini dinamakan besurek karena sebagian motifnya dibuat dari paduan kaligrafi Arab dengan huruf asli Bengkulu, yaitu kanganga. Oke, di sini ada batik ini. Batik ini berarti dia adalah subjek, dinamakan berarti predikat. Besurek itu adalah pelengkap. Karena di sini berarti menunjukkan keterangan. Berarti bukan ya, karena kita harus mencari yang SPO. Berarti pilihan B bukan. Pilihan C kalimat keempat. Batik ini disukai banyak orang sebagai oleh-oleh khas Bengkulu. Batik ini berarti dia subjek, kemudian disukai berarti dia predikat. Banyak orang berarti adalah objek, sebagai oleh-oleh khas Bengkulu berarti keterangan. Sehingga ini ya subjek, predikat, objek, yaitu kalimat yang keempat. Oke, kita simpan dulu. Kalimat keenam, kain batik besurek Bengkulu yang dihasilkan murni dengan tangan, bukan dicetak menggunakan mesin, sering disebut dengan batik tangan. Jadi kalimat awal yang panjang ini itu bisa kita katakan sebagai subjeknya. Kemudian di sini ada sering disebut ya, disebut sebagai predikat. Dengan batik tangan berarti dengan adalah keterangan. Berarti bukan juga untuk kalimat keenam. Kalimat ketujuh, batik dengan coraknya yang khas dengan motif bunga rafflesia, sang penebar bau busuk dan lebih dikenal dengan bunga bangkai juga dihasilkan dengan batik tangan. Oke, di sini batik dengan coraknya sampai kata bunga bangkai ini adalah serangkaian subjek, di mana di situ ada keterangan tambahannya saja, di dalam subjeknya itu ada penjelasnya. Juga dihasilkan berarti di sini adalah predikat, dengan batik tangan berarti dia adalah keterangan. Sehingga jelas yang memiliki pola yang sama dengan kalimat banyak orang mengagumi motif bunga rafflesia kalau kalimatnya dipasifkan adalah pilihan yang C, yaitu kalimat keempat. 18. Frase manakah pada bacaan di atas yang berkandungan jenis kata yang sama dengan jenis kata saat pada frase saat itu? Oke. Kita membicarakan frasa saat di sini itu termasuk ke dalam frasa nomina ya. Nah, berarti kita tinggal analisis saja. Pilihan A, frasa sekarang ini. Sekarang ini juga nomina. Berarti jelas yang A, tapi simpan dulu. Frasa dari lahir. Dari lahir berarti di sini adalah suatu preposisi karena ada kata dari. Kemudian kita ini berarti itu menunjukkan frasa prenomina. Kemudian pilihan D, pada bumi. Berarti ini juga preposisi. Semua hal di sini adalah numeralia. Oke, sehingga jelas nomor 18 jawabannya adalah pilihan yang A. 19. Dalam kalimat 4, frase mengotori bumi, rusaknya bumi, dan membuat tidak indahnya lagi bumi akan memiliki kesejajaran bentuk jika diperbaiki menjadi apa? Oke, jadi kalau dia mau sejajar, dia frasenya harus sama ya. Atau kalau mudahnya, di sini misal mengotori berarti ini merusak bumi dan sebagainya. Kita tinggal analisis pilihannya saja. Pilihan A, mengotori bumi, oke, merusak bumi, oke, dan di bumi ini dijadikan. Nah, ini yang membuat dia menjadi tidak sejajar. Pilihan A bukan. Pilihan B, mengotori bumi, merusak bumi, oke, dan tidak indahnya bumi. Nah, ini juga bukan ya. Yang membuat tidak sejajar adalah kata ketiganya, tidak indahnya bumi. Kemudian pilihan C, bumi dikotori, bumi dirusak. Oke, kalau misal dua hal itu mau sama, berarti yang ketiga juga harus sama. Dan membuat bumi. Nah, ini malah membuat, jadi bukan. Kemudian pilihan D, mengotori bumi, merusak bumi, dan bumi ini dibuat. Nah, ini dibuat berarti jelas bukan. Pilihan E, mengotori bumi, merusak bumi, dan membuat bumi ini. Oke, ini ya yang sejajar sehingga jelas nomor 19 jawabannya adalah pilihan yang E.
20. Apabila gagasan bacaan di atas dipisahkan menjadi dua paragraf, bagaimanakah pengelompokan kalimatnya agar menjadi paragraf padu dan utuh? Berarti kalau kita mau memisahkan dia menjadi dua paragraf, nanti paragraf yang baru itu harus mengandung gagasan atau ide pokok yang baru ya. Oke, kita cek saja. Abad ke-21 ditandai oleh beberapa ciri. Ciri pertama adalah tersedianya informasi di mana saja. Oke, dia menjelaskan ciri pertama. Kemudian ciri kedua adalah adanya implementasi penggunaan komputer, masih membicarakan ciri. Kemudian kalimat keempat, ciri ketiga adalah adanya sistem yang mampu menjangkau ke segala pekerjaan rutin atau otomatisasi, berarti ini ciri juga. Masih lanjut dalam satu paragraf. Kemudian kalimat 5, ciri terakhir adalah munculnya pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja dan kemana saja. Dalam hal ini adalah komunikasi. Oke, berarti ini juga termasuk ya. Kalimat 6, dalam kurun waktu 20 terakhir terjadi pergeseran sistem pendidikan ke arah TIK. Oke, berarti kalau mau membuat paragraf yang baru kita mulai dari kalimat 6. Kenapa? Karena kalimat ke-6 ini sudah gagasan yang baru. Dia sudah tidak satu gagasan dengan paragraf yang pertama. Karena paragraf yang awal atau kalimat-kalimat awal itu menjelaskan mengenai ciri-ciri. Sehingga jelas pengelompokannya 1, 2, 3, 4, 5 baru dilanjutkan dengan 6, 7, 8, 9. Nomor 20 jawabannya adalah pilihan yang C. 21. Kalimat 8 di atas mewadahi maksud penulis untuk apa? Kalimat ke-8. Oke, ini adalah kalimat ke-8. Abad ini memerlukan transformasi pendidikan secara menyeluruh. Ada kata memerlukan. Memerlukan ini kan berarti dia memandang perlu atau memandang penting atau berguna suatu hal. Jadi kalau dalam hal ini kita perlu atau penting melakukan adanya transformasi pendidikan secara menyeluruh. Oke. Pilihan A, merangkum. Jelas bukan ya, karena itu kan seperti mengharuskan melakukan sesuatu yang penting atau yang mendesak. Kemudian pilihan B, mendukung penelitian. Jelas bukan. Pilihan C, menawar solusi. Berarti bukan. Pilihan D, mendorong dunia pendidikan agar secara holistik memanfaatkan TIK yang mencangkup kurikulum, fasilitas, pelayanan, dan sistem pembelajaran. Oke, di sini ada kata mendorong, berarti kan mendorong sama saja perlu, kita harus melakukan sesuatu. Kemudian kalau pilihan E, memberikan penekanan agar para siswa menggunakan TIK baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, di sini juga ada hal yang harus dilakukan, tapi di sini memberikan penekanan. Nah, kita analisis antara pilihan D dan pilihan E. Tadi maksud kalimat 8 di sini kan dia membicarakan pentingnya atau perlunya transformasi pendidikan secara menyeluruh. Di pilihan D ini dia mendorong dunia pendidikan agar secara holistik memanfaatkan TIK yang mencangkup berbagai hal ini. Berarti kan sama saja dia melakukan perubahan dalam bidang pendidikan. Kalau pilihan E, dia hanya memberikan penekanan agar para siswa menggunakan TIK. Nah, di sini kan yang didorong untuk melakukan transformasi bukan siswanya ya, tetapi komponen dalam pendidikannya. Jadi nomor 21 jawabannya adalah pilihan yang D. 22. Gagasan paragraf 2 akan menjadi runtut jika susunan kalimatnya adalah apa? Oke, kita baca dulu paragraf kedua. Jika kita sudah memutuskan untuk mempelajari kebiasaan makan sehat, itu berarti bahwa kita perlu membuat perubahan dalam cara makan. Setiap hari kita harus mengkonsumsi satu makanan sehat baru yang porsinya kecil. Agar dapat menerapkan pola makan yang sehat, kita perlu berdisiplin dan kerja keras. Kita dapat memulainya dengan minum air putih sebanyak 1 gelas kecil tiap jam dan mengurangi soda atau minuman manis. Oke. Di sini semua pilihannya kalimat pertamanya adalah kalimat kelima. Oke. Berarti kita akan mulai dari kalimat kelima. Agar dapat menerapkan pola makan yang sehat, kita perlu berdisiplin dan kerja keras. Kemudian berikutnya saya rasa kalimat 6. Jadi kan kalimat 5 dia mengatakan agar dapat menerapkan pola makan yang sehat kita harus berdisiplin dan bekerja keras. Nah, kita itu dapat memulainya dengan minum air putih sebanyak 1 gelas kecil tiap jam dan mengurangi soda atau minuman manis. Sehingga habis 5, 6 antara pilihan D atau E. Nah, kita tentukan setelah 6, 3 atau 4.
Tadi di kalimat 6 membicarakan ketika kita sudah memulai ya. Kemudian kalimat 3, jika kita sudah memutuskan untuk mempelajari kebiasaan makan sehat, itu berarti bahwa kita perlu membuat perubahan dalam cara makan. Setiap hari kita harus mengkonsumsi satu makanan sehat baru yang porsinya kecil. Oke, jadi di sini kalimat 4 itu memperjelas kalimat ketiga kan. Kalimat 3 kan membicarakan kalau kita sudah memutuskan untuk mempelajari kebiasaan makan sehat, kita harus membuat perubahan. Nah, perubahan cara makannya seperti apa? Nah, setiap hari kita harus mengkonsumsi satu makanan sehat baru yang porsinya kecil. Jadi jelas nomor 22 urutan yang benar adalah 5, 6, 3, 4. Nomor 22 jawabannya adalah pilihan yang D. 23, cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat 4 adalah yang mana? Ini kalimat keempat, setiap hari kita harus mengonsumsi satu makanan sehat baru yang porsinya kecil. Oke, kita analisis saja pilihannya. Pilihan A, makanan sehat baru yang harus kita konsumsi berporsi kecil setiap hari. Bukan ya. Jadi pilihan A bukan, kemudian pilihan B, setiap hari makanan sehat baru yang porsinya kecil dan baru harus kita konsumsi. Ini juga jelas bukan. Oke, pilihan C, kita harus mengkonsumsi satu porsi kecil makanan sehat baru setiap hari. Oke, ini ya. Kita simpan dulu. Pilihan D, makanan yang sehat baru harus kita konsumsi setiap hari. Ini juga bukan. Pilihan E, setiap hari konsumsi kita adalah makanan sehat baru berporsi kecil. Ini juga bukan ya. Jadi jelas nomor 23 jawabannya adalah pilihan yang C. 24. Gagasan pada kalimat 4 dan 5 akan menjadi selaras bila keduanya dihubungkan dengan kata apa? Oke. Kalimat 4, hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata di mana persentase orang yang terpengaruh ikut menguap ketika melihat orang di sekitarnya sedang menguap berkisar 30-60%. Kalimat 5, ada paradoks yang menarik. Nah, apa itu paradoks? Paradoks di sini adalah pendapat yang bertentangan ya. Ada paradoks yang menarik yaitu rangsangan yang memicu seseorang menguap dalam kehidupan nyata terjadi juga pada realitas virtual. Namun rangsangan lain seperti menekan keinginan menguap dalam kehidupan nyata tidak seperti itu. Berarti kan dalam hal ini karena ada paradoks itu kan ada pertentangan. Berarti kita harus mencari kata penghubung yang menekankan adanya pertentangan. Pilihan A, walaupun demikian. Nah, walaupun demikian kan bisa ya itu menjadi pertentangan. Kita simpan dulu. Pilihan B, oleh karena itu. Bukan ya, kalau oleh karena itu kan berarti mempertegas. Dari itu juga tidak mungkin. Dengan demikian, kalau dengan demikian kan berarti kita menyimpulkan. Padahal ini tadi ada dua kalimat yang ada pendapat yang bertentangan, sehingga tidak mungkin. Pilihan E lebih jauh lagi, berarti dia memperinci, berarti juga bukan. Nomor 24 jawabannya adalah pilihan yang A. 25, kata yang memiliki makna denotatif kontradiksi terdapat pada kalimat mana? Oke, denotatif ini artinya makna umum atau makna sesungguhnya, sedangkan kontradiksi itu artinya berlawanan. Kita cari saja. Pilihan A, kalimat pertama, tim peneliti dari Universitas British Columbia melakukan percobaan tentang pengaruh video orang yang menguap terhadap orang yang menonton. Di sini tidak ada suatu pertentangan, jadi bukan. Kemudian kalimat 2, mereka menguji sejumlah responden yang diminta untuk menonton video orang yang sedang menguap. Tidak ada masalah di kalimat kedua. Kalimat ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti itu, persentase responden yang terpengaruh ikut menguap sebesar 38%. Ini juga penjelasan saja, tidak ada pendapat yang berlawanan. Kalimat 4, hal ini sejalan. Berarti kalau sejalan kan dia tidak bertentangan ya. Berarti jelas bukan. Kalimat 5, ada paradoks. Nah, ini seperti yang di soal sebelumnya tadi, paradoks itu kan adalah pendapat yang bertentangan. Kontradiksi artinya berlawanan. Berarti yang memiliki makna denotatif dengan kata kontradiksi jelas kata paradoks ini yang ada di kalimat 5. Sehingga nomor 25 jawabannya adalah pilihan yang E. 26, kata manakah pada bacaan di atas yang pola bentukan katanya dapat digunakan untuk membentuk kata lain? Berarti kalau dapat membentuk kata lain dia punya imbuhan nanti. Oke. Pilihan A, kata ancaman. Ancaman ini terbentuk dari kata dasar ancam dan akhiran an. Berarti kalau dia punya imbuhan ya, akhiran lebih tepatnya. Akhiran an berarti dia kan bisa saya ubah nanti, bisa mengancam, diancam dan sebagainya. Jadi ini bisa saya bentuk menjadi kalimat lain.
Jadi kita simpan dulu pilihan A, pilihan B kata adalah. Adalah ini kata dasar, tidak ada masalah, tidak bisa kita ubah-ubah. Sebagai juga tidak bisa kita ubah-ubah, dia kata dasar juga. Sinyal juga sudah kata dasar, bahaya pun kata dasar. Sehingga jelas kata yang bisa diubah membentuk kata lain adalah pilihan yang A. 26 jawabannya adalah A, kata ancaman. 27. Frasa manakah pada bacaan di atas yang pola maknanya sama dengan frasa sambutan hangat? Sambutan di sini adalah suatu kata benda dan hangat ini merupakan suatu kata sifat. Berarti kita harus mencari yang frasanya juga dari kata benda dan kata sifat. Pilihan A, sifat emosi. Sifat di sini merupakan kata benda. Kemudian emosi di sini juga merupakan kata benda, berarti bukan. Jenis kelamin, jenis di sini juga merupakan kata benda, kelamin di sini juga kata benda, berarti bukan juga. Pihak ketiga, pihak di sini kata benda, kemudian ketiga berarti ini numeral ya. Menunjukkan angka ya, berarti bukan. Pilihan D para psikolog, di sini psikolognya adalah kata benda. Kemudian frasa ikatan sosial. Ikatan itu adalah kata benda. Sosial di sini karena dia punya al, berarti jelas yang punya al berarti dia adalah kata sifat. Sehingga nomor 27 jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal asli TPS UTBK 2020 untuk bagian PBM dan PPU. Untuk yang pertama, nanti untuk yang part kedua akan saya lanjutkan lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.